Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro yang telah ngeklik video saya. Seperti janji saya di video sebelumnya ya. Kali ini di video ini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana membuat lemari dengan multipack dan dilapisi dengan HPL. Terkhusus teman-teman pemula ya yang belum punya pengalaman membuat lemari dan mau mencoba bikin lemari, semoga video ini bermanfaat. Dan sedikit informasi ya bagi teman-teman bahwa di sini saya ini juga pasti pemula. Ini adalah pengalaman pertama saya membuat lemari menggunakan multiplek dan HPL. Semuanya saya pelajari secara otodidak. Jadi dalam video ini saya juga akan menceritakan kesalahan-kesalahan saya ya dalam membuat lemari. Simak videonya, jangan di skip agar tidak ketinggalan informasi. Baiklah, nggak usah berlama-lama ya Mas Bro, mari kita langsung aja ya mulai untuk membuat lemarinya. Langkah pertama yang harus disiapkan tentunya kita harus memotong multipleknya ya sesuai dengan ukuran yang telah kita rencanakan ya. Usahakan lemarinya sesuai dengan ukuran ruangan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan jigsaw ya teman-teman, tapi hasil dari jigsaw ini nggak bagus. Hasilnya nggak lurus ya teman-teman menggunakan jigsaw. Jadi saya kalau ada teman-teman yang berpikiran menggunakan jigsaw, kalau dia emang mempunyai skill ya nggak apa-apa, tapi bagi teman-teman pemula sangat-sangat tidak saya rekomendasikan menggunakan jigsaw. Terus selanjutnya saya juga telah menggunakan gerinda tangan buat motong. Ternyata gerinda tangan juga nggak kuat ya buat motong multiplek. Di sini saya menggunakan multiplek 12 mili dan di sini malah gerindanya yang merasap, nggak kuat. Karena kebetulan di rumah saya nggak punya circular saw dan harganya juga lumayan ya teman-teman. Circular saw itu sekitar 500 ribuan. Jadi saya urungkan niat dulu buat beli. Ujung-ujungnya saya gunakan gergaji tangan buat motong multiplek. Tapi yang namanya manual pasti capek ya. Jadi setelah beberapa kali potong, saya nggak sanggup lagi menggunakan manual. Jadi saya belilah circular saw. Jadi bagi teman-teman yang kepikiran awalnya menggunakan jigsaw atau gerinda buat motong triplex, sebaiknya niatnya diurungkan kecuali teman-teman udah punya skill yang bagus buat menggunakan jigsaw. Karena jigsaw itu bisa sih dipakai buat motong lurus, tapi orang-orang yang udah berpengalaman di bidang furnitur lah bisa pakai itu. Kalau buat pemula-pemula sebaiknya jangan. Dan akhirnya saya beli circular saw. Lebih gampang sih sebenarnya pakai circular saw ini. Buat motong juga cepat, terus kalau ada amalnya tuh presisi. Bagus menggunakan circular saw. Setelah semuanya dipotong, selanjutnya kita rakit ya teman-teman. Kita rakit sesuai dengan ukuran yang telah kita rencanakan awal. Di sini saya pakai ukurannya tingginya 2 meter, panjangnya 1,22 meter dan lebar ke belakang itu 40 cm. Buat penyekrupan saya menggunakan skrup warna hitam ya, biasanya digunakan buat skrup getsum ukuran 2,5 cm dan ukuran 2 cm. Untuk mempermudah teman-teman dalam mengukur ini ya, mengukur jarak antara skat itu sebaiknya dibikin mal agar mempermudah teman-teman nanti, jadi nggak perlu narik-narik meteran lagi. Dan setelah semuanya dirakit ya teman-teman, selanjutnya kita potong HPL. HPL ini saya menggunakan HPL dari EcoSeat. Salah, maksudnya Heko HPL ya teman-teman. Awalnya saya mau pakai merek dari Taco ya teman-teman, tapi setelah saya lihat perbandingan harga yang terlalu jauh ya antara Eko dan Taco, akhirnya saya lebih milih Eko. Untuk Eko sendiri harganya itu saya beli di harga 110.000 kalau nggak salah, dan untuk Taco sendiri harganya itu sampai 240.000 per lembar. Dan di video ini saya motong HPL nya menggunakan gerinda ya, dan setelah dipotong-potong sesuai dengan ukuran dari lemari, selanjutnya bisa kita lem ya teman-teman. Di sini lemnya saya menggunakan lem dari Taco. Untuk ukuran kecil itu ada di harga sekitar 40.000. Harga 10 kilo itu harga di 120.000 ya. Kalau untuk lemari ini saya sarankan langsung aja beli ya yang ukuran 10 kilo. Karena untuk kaleng kecil nggak cukup.
Dan untuk bagian lemarinya juga dilem ya teman-teman. Setelah dilem nanti didiamkan sekitar 10 atau 15 menit sampai kering sentuh. Baru setelahnya kita kita tempel. Setelah ditempel jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman ya. Ditekan kuat-kuat nanti supaya HPL-nya nggak lepas. Soalnya sering kejadian juga HPL itu atau beberapa lama pakai terjadi gelembung ya di HPL itu. Dan selanjutnya baru kita potong menggunakan kikir. Ini bagian-bagian HPL yang berlebih kita potong menggunakan kikir. Dan bagi teman-teman yang bikin lemari yang dalamannya tuh warna putih, nggak usah ya beli triplek yang warna dasaran biasa, langsung aja ya teman-teman beli triplek yang melamin. Jadi triplek melamin itu dia ada langsung warna putih itu ya teman-teman ya, ada warna putih, jadi kita nggak perlu lagi nempel-nempel HPL. Jadi kerjaan teman-teman lebih cepat dan untuk biaya pun lebih murah kalau langsung multiplek itu daripada teman-teman harus nempel-nempel HPL. Dan setelah kita tempel-tempel bagian yang di dalam, selanjutnya kita tempel yang di bagian luar ya teman-teman. Untuk bagian luar sendiri saya menggunakan HPL yang warna abu-abu dengan corak-corak ada serat-serat kayu gitu ya. Untuk pemotongan HPL di bagian luar, sebaiknya teman-teman lebihkan sekitar setengah senti ya atau 1 senti. Biar nanti waktu pas pemasangan itu kalau terjadi selisih lebih gampang buat motong-motongnya lagi gitu. Untuk media yang lebar sebaiknya dialas dulu ya teman-teman sebelum ditempel HPL untuk mempermudah nanti teman-teman menempel. Dan untuk bagian-bagian yang lain juga dilakukan dengan hal yang sama, dikasih lem, ditunggu kering, baru HPL-nya ditempel. Setelah bagian lemari kita tempel HPL, selanjutnya kita lanjutkan dengan menempel di bagian pintu ya teman-teman. Untuk pintu sendiri HPL saya gunakan sama dengan lemarinya, dengan HPL warna abu-abu dengan corak kayu ya. Untuk caranya pun tetap sama, dilem di bagian kedua media, tunggu kering baru ditempel. Setelah semuanya ditempel, kita lanjutkan dengan kikir ya teman-teman. Kita kikir, kita potong bagian tepinya menggunakan kikir. Ini kikir biasa ya, nggak ada spesialnya teman-teman. Dan untuk metode pemotongan sendiri harus dari atas ke bawah. Ingat ya, dari atas ke bawah. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau dari bawah ke atas itu nanti malah bikin HPL-nya pecah. Jadi harus dari atas ke bawah ditekan. Selanjutnya bagian sisa dari pemotongan dibersihkan ya teman-teman ya, bisa digunakan kikir atau menggunakan amplas untuk membersihkannya. Setelah bagian pinggir HPL dipotong, selanjutnya kita kasih list ya di bagian pinggir HPL itu, atau biasanya disebut dengan edging. Untuk edging ini harganya itu di sekitar 4 ribuan ya, per meter, tergantung dari warna dan corak dari edgingnya. Untuk cara pemasangannya sama, di bagian triplek dan bagian edging dilem ya di kedua sisi, dan setelah kering nanti baru edgingnya ditempel. Setelah ditempel, selanjutnya kita potong ya. Untuk pemotongan sendiri kita nggak menggunakan kikir. Di sini saya mencoba membuat alat pemotongnya menggunakan mata pisau ya, dan ditancapkan ke multiplek. Untuk pemotongan edging menggunakan kikir nggak bisa ya, jadi harus bikin alat ini baru nanti kita bisa enak motongnya ya. Ini seperti di video bisa dilihat ya teman-teman ya, jadi lebih gampang buat motongnya kalau menggunakan mata pisau. Edging ini dipasang di semua pinggiran ya teman-teman, di semua pinggiran pintu, di pinggiran lemari, semuanya dipasang.
Dan untuk bagian yang berlebih bisa dipotong menggunakan gunting atau pakai cutter juga bisa ya. Untuk bagian dalam lemari sendiri saya nggak pakai edging ya teman-teman, saya pakai dari sisa HPL, dipotong seukuran dengan bagian pinggir itu. Ini saya potong dengan lebar 2 cm dan panjang menyesuaikan aja. Seperti ini saya potong ya teman-teman. Ini saya potongnya 2 cm ini lebarnya, jadi bisa lebih hemat ya daripada harus beli edging. Selanjutnya ditempel ya dan dipotong sesuai ukuran. Dan beginilah ya hasilnya setelah kita pasang HPL di bagian dalam. Dan untuk bagian belakang saya nggak kasih HPL ya teman-teman, karena saya menggunakan triplek tipis bekas dari plafon, dan saya lapisi aja menggunakan stiker atau bisa menggunakan EcoSeat ya, sesuaikan aja dengan budget teman-teman. Di sini saya menggunakan, katanya Tacosit sih, saya belinya online, tapi sepertinya ini stiker ya teman-temannya, karena kualitasnya sangat beda dengan Tacosit atau EcoSeat. Ini seperti stiker kebanyakan. Dan beginilah ya teman-teman penampakannya setelah dipasang stiker, setelah dilapisi. Dan selanjutnya kita pasang engsel sebanyak 3 buah ya, satu pintu, bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Bisa menggunakan merek Taco yang slow motion atau yang biasa, nggak masalah. Dan setelah dipasang begini ya teman-teman penampakannya setelah selesai, setelah dipasang semua dan udah dipasang tempat gantungan baju juga ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, bagian sudut dalam dikasih silen supaya lebih rapi. Dan hasilnya ya saya puas sih dengan hasil yang saya bikin ini, karena ini percobaan pertama saya ya, walaupun ada sedikit-sedikit kegagalan. Yang namanya belajar pasti ada kegagalan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau bikin lemari, tetap semangat ya, semuanya pasti bisa asal belajar. Dan sebelum mulai sebaiknya berdoa dulu dan perencanaannya dimatangin agar biayanya tidak membesar ya. Ya beginilah ya teman-teman dari lemari saya. Kalau video saya bermanfaat, jangan lupa di komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.